Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, anak-anak, nama Ibu Dela Rahayu, mahasiswa semester 3. Di sini Ibu akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumus dan tujuan pembelajarannya dari KD, yaitu auden siswa, condition setelah mendengarkan penjelasan guru tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Behavior menjelaskan degree partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. CABD-nya yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, siswa mampu menjelaskan partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. IPK yang akan dikembangkan yaitu 3.3.1 mengidentifikasi struktur sistem politik, 3.3.2 mengidentifikasi lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3.3.3 menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik. 3.3.4 menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran itu ada 4 sesuai IPK yang akan dikembangkan, yaitu siswa mampu mengidentifikasi struktur sistem politik Indonesia, siswa mampu mengidentifikasi lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siswa mampu menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik, siswa mampu menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Topik materinya yaitu struktur sistem politik Indonesia, dua lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan materi, yaitu yang pertama struktur sistem politik Indonesia. Struktur politik Indonesia, struktur politik suatu negara terdiri atas dari kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Struktur politik negara Indonesia pun terdiri dari dua kekuatan tersebut. Struktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, struktur politik merupakan gambaran pemerintahan dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Infrastruktur politik Indonesia. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik di Indonesia. Akan tetapi, jika diklasifikasikan, terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. Bisa dilihat. Itu ada partai politik, kegiatan kepentingan, kelompok kepentingan, interest group, kelompok penekan, pressure group, media komunikasi politik, yaitu partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Kelompok kepentingan atau interest group yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serikat buruh, dan sebagainya. Kelompok penekan yaitu pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan politik publik yang dikeluarkan pemerintahan sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara melakukan demonstrasi dan aksi mogok kerja
sebagainya. Media komunikasi politik yaitu sarana atau kelompok komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik televisi, seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Nah, media komunikasi politik ini diharapkan bisa mampu tersampaikan secara langsung kepada masyarakat dengan baik gitu. Yaitu yang kedua, lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ada 8 majelis. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga legislatif di Kapral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Anggota MPR berjumlah sebanyak 540 DPD dan berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Presiden, yang kedua presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk memimpin suatu organisasi, perusahaan, atau negara. Wakil presiden jabatan di pemerintahannya berada satu tingkat lebih rendah dari presiden. Kekuasaan presiden meliputi Undang-Undang Dasar 1945. Amandemennya adalah membuat undang-undang bersama DPR pasal 5 ayat 1 dan pasal 20, menetapkan peraturan pemerintahan pasal 5 ayat 2, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara pasal 10, dan masih banyak lagi di tugas dan wewenang kepresidenan di pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat yaitu DPR adalah salah satu lembaga tertinggi negara juga di Ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Anggota DPR dipilih melalui pemilu pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Anggota DPR juga berjumlah sebanyak 550 orang. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, fungsi DPR adalah fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat pasal 20A ayat 2 Undang-Undang 1945. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya adalah Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 23E ayat 2 Undang-Undang 1945. Selanjutnya kita Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945. Mahkamah Agung membawahi peradilan di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi atau MK adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung tadi. Yaitu tugasnya dulu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pemburuan partai politik, memutus hasil perselisihan tentang pemilu, pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Memberikan putusan
atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang. 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan presiden gitu. Nah, selanjutnya Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menekankan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim yang diatur pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan adalah perwakilan daerah atau DPD. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi yang anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 ini sudah diperbarui kayaknya. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berhubungan dengan daerah juga gitu. Karena ini Dewan Perwakilan Daerah. Masuk ke materi pembahasan yang ketiga, yaitu kita tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola governance tidak dapat dilepas dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas sebagai unsur utama. Good governance juga adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penyelenggaraan salah satu alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya para aktivitas usaha. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis sebagai berikut. Ketiganya adalah pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam penyelenggaraan publik, unsur warga negara, warga masyarakat atau stakeholders. Untuk mengimplementasi tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut, yaitu mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintahan negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintahan. Yang kedua adalah terwujudnya akuntabilitas publik, bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tersedianya perangkat hukum yang memadai yakni peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Yang keempat, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintahan maupun dari elemen swasta serta LSM. Yang kelima adalah adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasi sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui ring to information keputusan pemerintahan terjamin. Partisipasi warga negara yang terakhir ya, ini partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Partisipasi warga dalam sistem politik Indonesia adalah peran serta warga negara dalam ikut menjalankan politik yang sesuai dengan porsinya. Secara umum partisipasi politik berarti adanya keterlibatan seorang atau kelompok dalam suatu kegiatan politik yang akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung di suatu politik. Sementara itu, Verba dalam tim Kemendikbud 2017 halaman 89 mengungkapkan partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyaknya langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.
Contoh wujud partisipasi politik itu di lingkungan sekolah. Dalam kehidupan di sekolah, setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi secara langsung, seperti pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, ketua organisasi atau ekstrakurikuler seperti pramuka, dalam PMR, paskibra. Selanjutnya pembuatan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu biasanya ada di OSIS atau di organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Dan forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan sekolah atau kayak rapat guru, rapat siswa gitu. Selanjutnya yaitu di lingkungan masyarakat, perilaku politik yang merupakan cerminan dan demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan, antara lain adalah forum warga, pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, atau organisasi masyarakat seperti pemuda Pancasila dan sebagainya. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, LMD, dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan politik tersebut sesuai dengan aturan, harus diperhatikan pula ketentuan-ketentuannya, seperti harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undang yang terkait, misalnya Undang-Undang HAM, Undang-Undang Partai Politik, dan sebagainya, itu harus sama. Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT RW, peraturan desa, dan sebagainya, itu harus dihormati, harus dilakukan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah di lingkungan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku politik yang dapat ditampilkan secara langsung di antaranya melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu pemilihan umum untuk pemilihan anggota legislatif dan presiden. Kedua, pemilihan politik kepala daerah secara langsung atau pilkada, aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Sedangkan perilaku politik yang tidak langsung diwujudkan dengan penyampaian aspirasi melalui lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa seperti mahasiswa mengaspirasi suaranya untuk ke pemerintahan, itu turun ke jalan. Supaya perilaku yang mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan harus mentaati ketentuan dulu dong, seperti Pancasila, harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, undang-undang seperti Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2002 tentang pemilu, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tentang partai politik, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan sebagainya. Nah, di sini Ibu ada 5 daftar pustaka yang Ibu ambil untuk mengembangkan materi tadi. Dan sekian dari Ibu harap materi yang Ibu sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan kalian semua bisa mengerti dan paham mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kurang lebihnya Ibu minta maaf dan tetap semangat menjalani pembelajarannya juga ya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.